Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai pada perkataan penulis, fanzur rahimakallah kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan fala ta'jalanna wa la tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzura hal takallama bihi ahadun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum aw ahadun minal ulama. Penulis di sini mengatakan, fanzur rahimakallah, maka lihatlah, perhatikanlah atau cermatilah, semoga Allah merahmatimu. Apa yang harus diperhatikan? Kullaman sami'ta kalamahu, apabila engkau mendengar ucapan seseorang yang ada di zamanmu secara khusus, maka jangan buru-buru engkau percaya atau jangan buru-buru engkau membenarkannya atau mengikutinya atau bahkan mengamalkan ucapannya. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Barbahari ingin menasihati kita semua, apabila ada orang yang berbicara tentang perkara agama, maka jangan buru-buru dipercayai atau jangan buru-buru untuk diikuti, tapi pastikan terlebih dahulu apakah ucapannya tersebut benar sesuai dalil dari Al-Quran ataupun hadis ataupun ucapan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Karena subhanallah, di antara talbis iblis atau tipu daya iblis kepada orang-orang awam adalah dijadikannya orang awam tersebut tunduk dan taat terhadap setiap perkataan tokohnya. Dan ini merupakan tipu daya syaitan yang luar biasa. Dan tipu daya ini subhanallah manjur. Betapa banyak orang-orang yang awam, orang-orang yang minim sekali ilmu, mereka terjerumus ke dalam sifat ta'assub atau fanatik terhadap satu tokoh atau golongannya. Sehingga ketika apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang dikatakan oleh panutannya, mereka hanya manggut-manggut saja. Mereka hanya nurut. Mereka enggak peduli apakah yang dikatakan itu adalah sebuah al-haq, sebuah kebenaran, ataukah sebuah kebatilan. Sehingga di sini Imam Al-Barbahari mengingatkan kepada kita, fanzur rahimakallah, cermatilah dan pahamilah
atau lihatlah semoga Allah merahmatimu. Apabila ada seseorang yang berkata dalam perkara agama, maka jangan buru-buru untuk diikuti, tapi di cross check terlebih dahulu apakah perkataannya itu benar sesuai dalil atau tidak. Kenapa ikhwah azanillahu wa iyyakum perlu kita cross check? Karena kita berbicara tentang agama, dan agama ini adalah agama yang penuh dengan dalil, agama yang didasari dengan dalil. Tadi Imam membaca sebuah ayat yang menjelaskan tentang orang-orang Yahudi. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ketika orang-orang kufar, orang-orang Yahudi mengatakan tidak ada yang pantas masuk ke dalam surga kecuali mereka harus menjadi orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasara. Subhanallah, lihat. Orang-orang kafir mereka mengatakan demikian. Namun apakah kita percaya dengan ucapan-ucapan mereka? Apakah kita percaya dengan pengklaiman mereka yang mengatakan bahwa surga itu hanya untuk orang Yahudi dan Nasara? Kata Allah, tilka amaniyuhum. Itu angan-angan mereka belaka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kata Allah, datangkan mana buktinya jika kalian memang benar mengatakan demikian. Sehingga di sini Allah Azza wa Jalla menuntut mereka yang berkata demikian, mana dalilnya, mana buktinya. Sehingga inilah agama, dan kita beragama itu berdasarkan dengan dalil. Sehingga ketika ada para khutbah atau orang-orang yang berceramah mengatakan ini dan itu tentang agama, jangan buru-buru untuk diikuti. Apabila kita mendapati perkataannya ini rancu, kita ragu, coba kita cross check, cari apakah ucapannya tersebut benar atau tidak. Ya. Namun apabila kita nggak mau berusaha mencari tahu dengan bertanya kepada yang lebih ngerti, atau tidak mau mencari membuka buku-buku, maka kita pun sama seperti orang-orang awam yang hanya ngikut saja apa yang dikatakan oleh para penceramah. Ya, ada khotib ceramah tentang ini dan itu, udah nurut aja. Oh, kata khotib, dalilnya kata khotib. Ya. Ini tidak dibenarkan seperti ini, ikhwah. Ingat, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Karena agama ini adalah agama yang penuh dengan ilmu. Maka tidaklah seseorang bisa beragama dengan benar kecuali didasari dengan ilmu yang benar. Dan ilmu itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya dan diwariskan oleh para muridnya, yaitu para sahabat. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang definisi ilmu, ya, pengertian ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah hum ulul irfan. Kata beliau bahwa ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh para rasulnya, apa yang dikatakan pula oleh para sahabat-sahabatnya. Mereka lah orang-orang yang berilmu, mereka lah ahli ilmu. Kata beliau, mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'yil fulan. Bukanlah sebuah ilmu, bahkan termasuk bentuk kebodohan adalah mempertentangkan ucapan Rasul dengan ucapan fulan. Ya. Sehingga di sini kita memahami bahwa kalau kita ingin beragama dengan benar, maka beragamalah didasari dengan ilmu. Maka semangat untuk belajar ilmu agama. Makanya di sini Imam Al-Barbahari mengatakan fala ta'jalannya. Kalau apabila ada seseorang mengatakan tentang ini dan itu dalam suatu perkara agama, jangan buru-buru untuk diikuti, ya. Jangan buru-buru untuk diikuti. Makanya penyair mengatakan wala tahkum bi awwali ma tarahu fa awwalu tali'in fajrul kadzubu. Ya, bahwa janganlah kalian itu menghukumi sesuatu yang kalian lihat. Janganlah terburu-buru kalian menghukumi sesuatu yang kalian lihat. Kenapa? Karena fajar yang pertama kali muncul itu adalah fajar kadzib. Ya,
seseorang diperintahkan dan bahkan bisa dikatakan sholat subuhnya sah tatkala sudah terlihat fajar shadiq. Tapi sebelum fajar shadiq muncul fajar apa? Fajar kadzib, ya. Cahaya yang sejatinya itu adalah masih gelap, sehingga dikatakan fajar kadzib. Maka jangan buru-buru. Nah, intinya bisa dipahami ya. Jadi intinya penulis ingin membimbing kita agar jangan buru-buru mengikuti perkataan orang yang belum tentu benarnya. Ya, jangan buru-buru, perlu di cross check terlebih dahulu. Kemudian wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzura. Dan janganlah kalian mengamalkan perkataan tersebut sampai engkau bertanya dan engkau melihat hal takallama bihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Beliau mengikat, ya tadi berpesan jangan buru-buru. Sampai apa? Sampai engkau melihat apakah ada salah satu di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian. Kalau tidak ada, jangan diikuti. Ya, jangan diikuti atau dilihat dulu perkataannya tersebut. Nah, di sini sering kita mengulang bahwa wajib mengikuti para sahabat. Kenapa? Karena sahabat adalah orang-orang yang subhanallah sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipuji langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keselamatannya. Bahkan disebutkan di dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir, yaitu diceritakan bahwa Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat, mereka itu sangat berkasih sayang atau sangat lembut terhadap orang-orang yang beriman dan keras terhadap orang-orang kafir. Terus sampai akhir disebutkan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'alima. Allah Azza wa Jalla janjikan kepada mereka orang-orang yang beriman dan beramal dengan sebuah ampunan dan pahala yang besar. Ya, itulah para sahabat Nabi SAW dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berupa ampunan dan pahala yang sangat besar. Makanya mereka dipuji langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang ada di generasiku. Nah, di sini kita bisa memahami kalau sahabat itu adalah orang yang terbaik dan orang yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, orang yang sudah dipastikan selamat. Lalu ngapain kita ngambil jalan selain jalannya mereka? Bosen ya, maning-maning nyuruh ngikutin jalannya sahabat. Saya pengen nyoba jalan saya sendiri misalnya. Ya, apakah pantas seperti itu, ikhwan? Antum bayangkan, dalam beragama nggak boleh kita coba-coba. Kalau dalam masalah dunia saja, kita pun sangat berhati-hati dalam perkara dunia. Bahkan menyekolahkan anak pun juga itu sangat berhati-hati, ya, tidak? Itu dalam perkara dunia coba. Apalagi dalam perkara agama, masa iya kita asal-asalan dalam beragama? Udah, yang penting saya ikut fulan. Ya, dalilnya kata fulan dan sebagainya. Nggak bisa, ikhwah. Harus kita punya jalan sendiri. Yaitu jalan yang sudah ada sebelumnya, itu jalannya para sahabat. Ya, bahkan Nabi SAW menggambarkan sebuah garis yang sangat jelas kepada para sahabatnya. Wa anna hadza sirati mustaqimah, dan ini adalah jalanku yang lurus. Lalu Nabi menggambar ke kanan dan ke kiri, banyak sekali. Tapi Nabi SAW mengatakan bahwa inilah jalanku, dan ternyata jalan inilah yang ditempuh oleh jalannya para sahabat. Maka kita pun berusaha untuk mengikuti jalan yang ditempuh oleh jalannya para sahabat. Sehingga sekali lagi, ketika kita mendapati sebuah ucapan, yang ucapan tersebut itu ternyata tidak ada salaf yang mengatakannya, maka tunggu dulu, jangan diikuti. Ya, makanya di sini Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan perumpamaan. Lau ataita bi syai'in lam tusbiq ilaihi fa innahu yakunu syudzuzan. Kalau engkau mendatangkan sesuatu yang sebelumnya enggak ada, ya tadi coba-coba sebagaimana yang kita contohkan tadi. Coba-coba.
ya, maka pasti percobaan tersebut akan cacat. Wa khataruhu aktsar min naf'ihi, bahkan bisa jadi bahayanya atau keburukannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Karena tadi coba-coba, bayangkan di akhirat hanya ada dua tempat, antara surga dan neraka. Kalau antum sudah tahu ini jalan surga ke sini, coba-coba jalan yang lain, kira-kira akan kecemplung ke mana? Akan masuk ke mana? Antum bisa jadi akan mencoba atau mencicipi api neraka. Kenapa? Karena antum coba-coba. Bahaya apa tidak? Bahaya. Makanya kata Syekh Fauzan, kalau antum mendatangkan sesuatu, mau nyoba sesuatu, maka sesuatu yang baru tersebut bisa jadi keburukannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Fal kalamu sahabah wal mizan, kata beliau. Maka ucapan para sahabat, ya, fatwanya para sahabat itu adalah timbangan, tolak ukur untuk kita apakah berada di atas kebenaran atau tidak. Ya, tolak ukur atau perkataan para sahabat itu adalah menjadi tolak ukur untuk kita selamat atau tidak. Li'annahum talamidhu Rasulillah SAW, atau li'annahum talamidha Rasulillah SAW, karena mereka itu adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzuru qaulahum fil ayah, mereka melihat, ya, bagaimana ayat tersebut turun sehingga mereka mengetahui penafsirannya. Mereka mengetahui bagaimana hadis tersebut itu disampaikan sehingga mereka mengetahui sebabnya dan maksud dari hadis tersebut. Ya, takhudhu min kalamihim wa tafsirihim li'annahu aqrabu ilal haqqi mimma jaa'a ba'dahum. Karena mereka adalah orang yang terdekat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka merekalah yang lebih mengerti dan lebih paham tentang agama ini. Dan ana yakin bahwa di dunia ini atau orang-orang yang mengaku beragama Islam, tidak ada yang berani bahwa ada orang yang lebih pandai atau lebih ngerti daripada Nabi Muhammad SAW dalam perkara agama. Ana kira nggak ada, ya, kecuali orang-orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah, ya, mereka dengan terang-terang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang bahasanya tidak lebih mengerti daripada mereka. Mereka menuduh bahwa Nabi SAW ini salah alamat, menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala itu nyasar, asal-asalan. Ya, seharusnya yang mendapat khalifah itu Ali, tapi nyasarnya ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman. Ya, sehingga mereka pun mengkafirkan para sahabat. Itu Syiah Rafidhah. Ya, tapi yang lainnya ana yakin enggak ada. Secara lisan enggak ada, tapi lihat secara perbuatan ternyata tanpa kita sadari banyak orang-orang yang mengatakan seperti itu. Banyak orang-orang yang membuat ibadah menurut hawa nafsunya. Menurut saya ini bagus, menurut ucapan guru saya ini bagus. Padahal kalau diteliti, ucapan atau perbuatan tersebut itu tidak berdasarkan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sama saja dengan mengatakan bahwa mereka itu lebih baik daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kata Syekh Fauzan, "Fad-dinu baqin ila an taquma sa'ah." Maka agama ini akan tetap ada sampai ditegakkannya hari kiamat. Wala yataghayyaru bi taghayyuriz zaman. Dan agama ini tidak mungkin berubah dengan berubahnya zaman. Wa huwa syamilun liz-zamani wal makani. Karena agama ini masuk ke setiap lini, ke setiap zaman atau bahkan ke setiap tempat itu bisa ditegakkan. Ya, bisa sampai. Ya, adapun yang berubah-berubah itu adalah dalam perkara masalah ijtihadat, ya. Ijtihadat basyariyah, yaitu ijtihadnya para ulama itu yang berubah-ubah dari zaman ke zaman. Misalnya dari zaman Nabi SAW, zakat itu pakai korma atau pakai gandum, ya, pakai bahan makanan pokok. Di zaman sekarang pakai apa? Pakai nasi. Itu kan berubah. Nah, ini dalam perkara-perkara ijtihad.
Ya, dalam perkara ijtihadiyah, tapi usul agamanya itu tidak akan berubah sampai hari kiamat ditegakkan. Taib. Makanya di sini Imam Al-Barbahari berkata, ya, sampai jangan terburu-buru mengikuti ucapan seseorang sampai engkau melihat atau mengetahui apakah ada ucapan dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian. Au ahadun minal ulama, atau adakah para ulama yang mengatakan demikian. Ya, ini pentingnya mengikuti manhaj salaf, mengikuti metodenya para salaf itu tidak lepas dari perkataan dan perbuatan mereka. Ya, dan para ulama di sini banyak sekali. Yang terkenal itu adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini yang terkenal, ya, atau lebih dikenal disebut dengan a'immatul madhab, imam 4 madhab. Dan 4 imam ini disepakati oleh para ulama bahwa mereka itu adalah mujtahid. Yang pertama tadi siapa? Coba kita murojaah. Imam Abu Hanifah itu wafat tahun berapa? Tahun 150 Hijriyah, yang dimana lahir mujtahid berikutnya yaitu Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kemudian Imam Malik wafat pada tahun berapa? 179. Ya, Imam Malik wafat pada tahun 179. Imam Syafi'i muridnya wafat pada tahun 204 Hijriah. Muridnya Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijriah. Dan penulis Imam Al-Barbahari ini kira-kira muridnya siapa? Ya, murid dari muridnya Imam Ahmad. Ya, makanya Imam Al-Barbahari ini hampir sezaman dengan Imam Ahmad. Hanya saja beliau tidak pernah berjumpa dengan Imam Ahmad, tapi berjumpa dengan para murid-muridnya. Ya, bahkan murid-murid yang senior seperti Imam At-Turtufi, ya, itu masih sempat ketemu. Ya. Taib. Ala kulli halin, intinya 4 imam ini dijadikan sebagai tolak ukur atau disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa mereka itu adalah mujtahid. Nah, sehingga ketika ada orang yang menyelisihi perkataan 4 imam ini, maka antum harus lihat, ya, harus diteliti lagi. Meskipun boleh, ya, menyelisihi 4 madhab, ya, yang penting lebih dekat dengan dalil, karena acuannya dalil. Tapi ini aneh, karena, ya, sulit atau kecil kemungkinan 4 madhab ketika berfatwa tidak berdasarkan dalil, ya. Makanya disepakati oleh para ulama 4 imam ini. Nah, kalau seandainya ada yang menyelisihi 4 imam ini, maka antum harus cross check kembali perkataan tersebut. Contoh misalnya, ya, baru-baru ini ada yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada surat namanya surat pemusik, ya, surat musik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya pemusik sendiri namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Ya. Ini terus terang jujur, ana baru dengar sekarang. Ya. Belum ada ulama-ulama atau dai-dai sebelumnya yang mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada namanya surat musik atau surat pemusik. Bahkan Nabi punya pemusik khusus namanya Hasan bin Sabit. Ini belum ada, kita baru dengar zaman sekarang. Tapi subhanallah, muncul dan terjadi itu. Dan ini subhanallah akan menjadikan orang-orang yang senang musik itu kesenangan. Ini ada dai yang membolehkan musik, menghalalkan musik. Padahal subhanallah 4 madhab sepakat bahwa musik itu hukumnya haram, sangat jelas. Ya, musik itu disebut dalam bahasa Arab adalah al-ma'azif. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hirra wal harir wal ma'azif. Akan muncul dari umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menghalalkan hirra, zina, wal harir,
dan sutra bagi laki-laki, wal ma'azif, ya, wal khamra wal ma'azif, dan menghalalkan khamr. Yang pertama tadi apa? Akan ada dari umat Nabi SAW yang menghalalkan zina. Akan ada yang menghalalkan, berarti hukum asalnya halal apa haram? Haram, sangat jelas sekali di sini. Nabi mengatakan akan ada dari umatku yang menghalalkan, berarti otomatis sebelumnya adalah haram. Disebutkan jelas lagi contohnya, hirra zina, harir sutra bagi laki-laki, khamr minum yang memabukkan, wal ma'azif dan alat-alat musik. Sehingga para ulama sepakat bahwasanya ya alat-alat musik itu hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Namun ada orang yang berkata bahwasanya halal musik itu. Ya berarti andalah orang yang disebutkan oleh Nabi SAW 14 abad yang lalu. Akan muncul dari umatku yang menghalalkan musik. Iya, ini orangnya. Subhanallah. Subhat yang sangat luar biasa. Nah, ketika kita mendapati hal demikian, kita cross check kembali, jangan buru-buru untuk diterima. Bisa dipahami ya? Ya, inilah maksud pembahasan kita malam ini, ya, yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ketika ada seseorang yang mengatakan sesuatu ini dan itu tentang agama, maka jangan buru-buru untuk diikuti. Di cross check terlebih dahulu, ini benar apa tidak. Dan ternyata betapa banyak orang-orang yang berbicara, bahkan subhanallah berretorika seakan-akan ucapannya itu nyihir para pendengarnya. Tapi yang dikatakan itu bukan ilmu, bukan qala Allah, bukan qala Rasul, tapi khurafat, cerita bohong dan sebagainya, karangan-karangan dan sebagainya. Ya. Sehingga di sini perlu membentengi kita agar jangan sampai terkena subhat-subhat seperti itu adalah dengan ya mengilmui diri kita supaya kebodohan dan ketidaktahuan yang ada dalam diri kita itu hilang sedikit demi sedikit. Tapi ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian Imam Al-Barbahari mengatakan fa in asabta fihi atharan anhum fatamassak bihi. Dan kalau seandainya ucapan tersebut itu benar, ada atharnya, ada dalilnya, ternyata sahabat pernah melakukannya, ternyata ada sahabat yang mengatakannya, fatamassak bihi, maka genggamlah tersebut. Genggamlah ucapan tersebut dan amalkan. Wala tujawizhu li syai'in, dan jangan dibiarkan atau jangan ditinggalkan. Karena sudah benar tadi, ada atharnya, ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Wala tahtar alaihi syai'an fatasqutu finnar. Dan kalau seandainya kita tahu bahwa itu sudah ada dasarnya dari para salaf terdahulu, dari para sahabat, dilepas, maka yang akan terjadi adalah kita akan na'udzubillah akan tergelincir ke dalam api neraka. Ya, makanya Imam Ahmad mengatakan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Hati-hatilah atau janganlah engkau berbicara terhadap suatu perkara yang tidak ada imam yang mendahuluinya. Maksudnya jangan engkau berbicara tentang masalah agama yang sebelumnya itu belum dibahas atau tidak dibahas oleh para ulama. Ya. Naam, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya marilah kita beragama sebagaimana ya beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ketika kita beragama dengan sesuai agamanya para sahabat, tata caranya dan sebagainya, insyaallah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya Imam Al-Barbahari berkata, wa'lam anna al-khuruja min at-tariqi 'ala al-wajhain. Ketahuilah bahwa orang yang keluar dari jalan kebenaran itu ada dua jenis. Ya, ini beliau mulai masuk menjelaskan tentang nasib, ya, atau bagaimana kalau ada orang yang sudah berada di koridor yang benar lalu menyimpang, dia melengos atau melenceng dari jalan yang benar. Ya, pembahasan ini subhanallah disebutkan oleh Imam Al-Barbahari
setelah beliau menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu yang benar. Ya, di awal pembahasan diterangkan apa itu Islam, kemudian apa itu sunnah, kemudian siapakah yang disebut dengan ahlu sunnah, lalu bagaimana ya bisa mengikuti sunnah yang benar dan sebagainya. Nah, beliau di sini ingin menerangkan tentang kalau ada orang yang sudah benar tadi lalu keluar dari jalan yang benar. Nah, ini ada dua jenis orang yang seperti ini. Yang pertama, amma ahaduhuma farajulun qad zalla 'anit tariqi wa huwa la yuridu illa al-khaira. Ya, orang yang pertama kata beliau adalah orang yang tersesat dari jalan yang benar, orang yang keluar dari manhajnya para sahabat. Ya. Tapi yang beliau tidak ingin, yang ia inginkan tidak lain adalah kecuali kebaikan. Itu berarti dia keluar dari jalan yang benar itu tanpa sengaja, atau tanpa dia sadari ternyata dia keliru. Ya, dan ini termasuk tabiat manusia adalah keliru, salah. Ya, tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bahkan para ulama pun besar kemungkinan akan terjerumus ke dalam kekeliruan. Nah, yang pertama ini disebutkan oleh beliau adalah dia keliru tapi nggak sengaja. Maka apa sikap kita? Fala yuqtada bizallatihi fa innahu halik. Maka kita tidak boleh mengikuti perbuatannya. Kita tidak boleh mengikuti kesalahannya. Kenapa? Fa innahu halik, karena kalau kita ikuti dan kita tahu itu adalah salah, maka akan bisa membinasakan diri kita. Jadi apabila ada seseorang yang keliru, ya, misalnya kalau ada salah seorang dari ulama ahlu sunnah wal jamaah misalnya dia keliru, ya, dia terjerumus ke dalam kesalahan, maka tidak boleh kita mengikuti kesalahannya. Adapun pelakunya karena dia adalah ulama, ya, ahlu sunnah wal jamaah, maka tetap kita hargai. Tapi yang kita kritiki dan yang kita luruskan adalah kesalahannya. Karena dia sisi yang lainnya itu benar sama seperti kita, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini banyak contohnya. Ya, sudah pernah kita terangkan, ya, di antaranya adalah apa yang terjadi kepada Imam Ibnu Huzaimah rahimahullahu taala. Beliau pernah terjerumus ke dalam kekeliruan dalam menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkenal dengan hadis surah. Ya. Hadisnya berbunyi khalaqallahu Adam min suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam dari surahnya. Nyahnya ini kembali ke siapa? Dari bentuknya, afan. Allah menciptakan Nabi Adam dari bentuknya. Nya ini kembali ke mana? Apakah kembali kepada Allah, apa kembali kepada Nabi Adam? Yang benar dan menurut jumhur ulama adalah kembali kepada Nabi Adam, bentuknya Nabi Adam. Tapi Imam Ibnu Huzaimah, ya, salah dalam takwilnya, justru mengembalikan domirhu itu kembali kepada Allah. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam itu dalam bentuknya, ini dikembalikan kepada Allah, dan ini diingkari oleh para ulama. Tapi lihat apakah para ulama mengkafirkan Imam Ibnu Huzaimah? Apakah menghardik dan sebagainya? Enggak. Yang mereka kritiki adalah kesalahannya. Udah sampai di situ. Sisanya tetap dihargai dan dihormati karena beliau seorang ulama yang luar biasa. Ya, pun juga terjadi kepada Imam Abu Hanifah atau guru-gurunya Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala, ketika mengeluarkan amalan dari pengertian iman. Ini dikritik oleh para ulama tatkala itu. Mereka melakukan kesalahan meskipun mereka mewajibkan amalan. Ya, atau lebih istilahnya dikenal dengan murji'atul fuqaha. Ini awal-awal munculnya murji'ah. Itu dikritik. Tapi ingat, mereka hanya mengkritik di sini saja kesalahan. Sisanya mereka tidak dikafirkan, mereka tidak dicela dan sebagainya, karena mereka ulama ahlu sunnah wal jamaah yang terjerumus ke dalam kesalahan. Ya, jadi kalau mereka ahlu sunnah wal jamaah, ya, wajar melakukan kesalahan dan tidak ada yang maksum. Oleh karenanya Rasulullah SAW memuji orang-orang yang memiliki ilmu lalu mereka berijtihad. Idza ijtahada al-hakimu
fa asabahu falahu ajran. Kata Nabi, kalau seorang mujtahid itu dia berijtihad, dia berfatwa, lalu benar fatwanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seandainya dia salah dalam berfatwa, maka dia mendapatkan 1 pahala. Ya. Jadi yang dikritiki adalah perbuatannya. Ya. Termasuk juga ya banyak di antara kita yang salah. Ya. Dan tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Allah mengatakan, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah yang menjagamu atau mensucikanmu dari kesalahan manusia. Itu terjadi hanya kepada Nabi SAW. Sisanya entah itu para ulama dan yang lainnya, ada kemungkinan mereka salah. Ya. Taib. Maka orang yang pertama, kalau mereka salah, nggak sengaja, la yuqtada bihi. Kata beliau, tidak boleh diikuti kesalahannya. Ya, Syekh Al-Fauzan mengatakan di sini, ar-rajulul awal, orang yang pertama tadi, man kharaja ghaira muta'ammid. Orang yang keluar dari jalan yang benar tapi nggak sengaja. Bal yuridul khaira. Bahkan dia itu menginginkan kebaikan. Lakinnahu salaka tariqa ghairal khair. Akan tetapi dia menempuh jalan yang enggak benar. Wal ijtihadu la yakfi. Berijtihad saja tidak cukup, wa meskipun niatnya itu benar. Ya, dan maksudnya baik, akan tetapi la budda an yakuna ma'a dzalika ala tariqis sahih. Tapi juga harus dibarengi dengan di atas jalan yang benar. Di atas jalan yang benar. Ya. Wa man wafaqahu ala dzalika sara ma'ahu ala al-khata'. Dan kalau seandainya Allah memberikan taufik bahwasanya itu adalah sebuah kekeliruan, lalu dia tetap berjalan di atas kekeliruannya tersebut, fa innahu halik, maka dia akan binasa. Ya. Li'annahu ya'lam khata'ahu, karena dia mengetahui kesalahannya kok tetap diamalkan. Ya. Tetap diamalkan. Ya, insyaallah mudah difahami ya. Kita lanjut jenis yang kedua. Wa rajulun 'anada al-haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Orang yang kedua adalah orang yang menentang kebenaran dan dia menyelisihi orang-orang yang sebelumnya dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Berarti ini orang yang sudah jelas-jelas memiliki niat yang buruk. Jelas-jelas ingin membuat manusia itu sesat sehingga mereka berani menyelisihi orang-orang saleh terdahulu. Fahuwa dhalun mudil. Maka orang seperti ini adalah sesat dan menyesatkan. Asyaitanu maridun fi hadhil ummah. Bahkan kata beliau, ini adalah syaitannya, ya, syaitan yang menentang di zaman sekarang. Ya, beliau menyebutkannya sebagai syaitan. Kalau ada orang-orang seperti itu yang dia sengaja menentang kebenaran dan ingin menyesatkan orang-orang, maka ini adalah syaitan. Ya. Apakah Imam Al-Barbahari ini mencela orang yang kedua ini? Apakah pendapat beliau ini berasal dari hawa nafsunya? Tidak. Beliau mengatakan demikian karena ada nas yang menjelaskan hal tersebut. Ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, sebagaimana yang tadi kita terangkan bahwa Nabi SAW pernah membuat garis yang lurus, lalu ke kanan dan ke kiri. Lalu beliau menjelaskan ala hadhihi subulun mutafarriqah. Beliau terangkan ini adalah jalanku, jalan yang lurus, lalu jalan yang ke kanan dan ke kiri ini adalah jalan yang memecah belah. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Nah, beliau menyebutkan dan di setiap jalan tersebut itu ada syaitan yang siap menarik orang-orang agar mau masuk ke jalannya tersebut. Dan kita tahu bahwa syaitan itu ada 2 jenis. Ada dari jin, bangsa jin, dan ada dari jenis manusia. Ya, dari jenis manusia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 112, kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi musuh, ya, dari kalangan
syaitan-syaitan atau jin ataupun manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'di zuhrufa qawli ghurura, yang mana sebagian syaitan tersebut mereka membisikkan kepada yang lainnya tentang perkataan-perkataan yang menipu. Ya, perkataan-perkataan yang menipu tapi dibuat ya seindah mungkin agar manusia itu mau mengikuti tipu daya mereka. Ya. Sehingga tidak heran di sini beliau saking keselnya mungkin ya mengatakan bahwa orang yang jenis yang kedua ini adalah syaitan di zaman sekarang. Ya, syaitan di zaman sekarang tujuannya apa? Ingin menyesatkan umat manusia dari jalan yang benar. Ya, bahkan syaitan itu kan pernah berjanji untuk senantiasa akan menyesatkan umat manusia. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan ya menjelewengkan atau menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Ya, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa lan tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian syaitan berjanji, aku akan datang dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dan engkau tidak mendapati manusia itu kebanyakannya kecuali tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata para ulama, tidak bersyukur di sini maksudnya adalah engkau akan dapati banyak manusia itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita survei di dunia ini lebih banyak mana orang kafir apa orang Islam? Lebih banyak mana orang yang beribadah kepada Allah daripada orang yang tidak beribadah kepada Allah? Ya, orang kafirnya aja banyak, apalagi belum lagi sesama muslim. Ada orang muslim tapi nggak mau beribadah kepada Allah, banyak apa tidak? Banyak. Dan ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ketika kita menjumpai hal tersebut, apa yang seharusnya kita lakukan? Kata beliau, haqiqun 'ala man 'arafahu an yuhadhdhiran nasa minhu. Kewajiban kita ketika mengetahui orang tersebut adalah memperingatkan manusia dari bahaya orang seperti ini. Wa yubayyina linnasi qissatahu, dan kita jelaskan ya kesesatannya orang-orang tersebut agar manusia itu jangan sampai ikut kepada mereka. Inilah kewajiban kita, dan ini menunjukkan juga bahwa mentahdzir atau memperingatkan kemungkaran itu adalah bagian daripada agama, bagian daripada agama Islam. Bahkan ini adalah sebab yang sangat terpenting seseorang itu bisa masuk ke dalam surga adalah dengan mentahdzir kemungkaran atau mengingkari kemungkaran. Bukankah kita sudah mengetahui bahwa para sahabat itu dipuji oleh Allah gara-garanya apa? Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian dikeluarkan sebagai umat yang terbaik, manusia yang terbaik. Gara-garanya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau mengajak kebajikan dan mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Makanya memperingatkan bahaya dai yang sesat ini adalah kewajiban bagi kita semua, agar jangan sampai orang-orang itu ikut terjerumus ke dalam dai tersebut. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula di dalam surat Al-An'am ayat 68 tentang larangan agar jangan sampai duduk bersama mereka. Ya. Ya, untuk memperingatkan mereka bahaya mereka. Allah mengatakan, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau wahai Nabi Muhammad melihat orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai candaan, sebagai olok-olokan, maka tinggalkanlah mereka. Ya, sampai mereka merubah pembicaraannya yang lain. Wa imma yusiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Dan kalau seandainya engkau mengetahui akan peringatan tersebut, enggak boleh duduk bersama mereka, ya, maka jangan engkau duduk lagi bersamanya. Kalau engkau tetap duduk bersama mereka, berarti engkau duduk bersama orang-orang yang berbuat zalim. Ya, disebutkan juga di dalam surat An-Nisa ayat 140. Ketika Allah mengatakan fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Janganlah engkau duduk bersama mereka, ya, sama orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai candaan. Ya.
Innakum idzam mithlukum, kalau kalian duduk bersama mereka, kalian sama seperti mereka. Jadi ini ayat-ayat yang memperingatkan kita ya tentang tahdzir, ya tentang pentingnya mengingkari kemungkaran yang ada dalam diri seseorang. Ya, ketika kita melihat kemungkaran, maka kita ingkari sebisa yang kita bisa. Kemudian wa yubayyinu linnasi qissatahu. Ya, tadi kita sebutkan hakikat orang tersebut ini adalah buruk dan sebagainya. Karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya dikatakan oleh para ulama bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang dihilangkan oleh seorang mukmin, atau barang yang hilang bagi seorang mukmin. Diibaratkan seperti barang yang hilang bagi seorang mukmin, itu al-haq. Sehingga ketika mukmin tersebut kehilangan barangnya, kehilangan kebenaran, maka tugas kita adalah untuk apa? Untuk mengembalikan kebenaran tersebut dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan kepada mereka, ya, dinasehati. Meskipun itu adalah orang yang kita anggap alim, ketika melakukan kesalahan kita ingati. Ya, tentunya nasihatnya dengan cara yang bijak. Ya, dengan cara yang bijak. Kemudian di akhir paragraf beliau mengatakan li alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fayuhlik. Kenapa kita memperingatkan hal tersebut? Agar jangan sampai ada orang yang terjerumus ke dalam kesalahannya, ya. Makanya dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ada perawi yang terindikasi kadzib, ya, perawi tersebut terindikasi pendusta, pembohong. Lalu ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, ya kenapa kita ini yang intinya bahwasanya orang tersebut bertanya, kenapa kita enggak mengingkari atau mentahdzir perawi tersebut yang terindikasi kadzib? Lalu Imam Ahmad mengatakan apa? Idza sakanta anta wa sakattu ana famata ya'riful jahil as-sahihu minas sakim. Kata beliau, kalau engkau diam, ana juga diam, sedangkan engkau ngerti, ana juga ngerti, ya. Lalu mau sampai kapan orang yang enggak ngerti itu mengetahui bahwa itu adalah sebuah kesalahan? Sampai kapan orang-orang yang jahil mengetahui kebenaran daripada kerusakan? Ya. Makanya harus diingati, ya. Harus diingati. Dan pernah kita singgung juga tentang seseorang yang bernama Abul Isma. Abul Isma julukannya. Dia ini hobi suka membuat fadail atau keutamaan-keutamaan surat-surat tertentu di dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat-surat Yasin, keutamaan surat Yasin yang dibaca di malam Jumat, dibaca untuk orang yang meninggal dan sebagainya. Sehingga ditanya, antum dapat dari mana ini keutamaan-keutamaan? Ya, apakah ada sahabat yang mengajarkan kepadamu? Apakah Ikrimah, Abu Hurairah, Umar dan sebagainya mengajarkan kepadamu? Orang tersebut ya hanya menjawab, ya saya melihat orang-orang itu sudah mulai lalai dari membaca Al-Quran. Maka saya pengen orang-orang itu kembali membaca Al-Quran. Makanya saya buat keutamaan-keutamaan tentang surat yang ada di dalam Al-Quran. Dikarang-karang. Dan subhanallah karangannya laris manis. Wabil khusus di orang-orang Indonesia ini. Di negeri kita laris manis itu. Ya, itu contoh ya orang-orang yang apa bahasanya ya yang mengarang-arang dalam agama. Maka ketika kita melihat orang-orang seperti ini, tugas kita tadi mengingatkannya. Dua jenis tadi orang ya. Kalau yang kesalahannya nggak sengaja, kita tinggalkan perbuatannya, tapi pelakunya kita hormati karena nggak sengaja, ya. Tapi kalau yang kedua, dia benar-benar ingin merusak Islam, ya, orang-orang yang ingin menyesatkan manusia, maka orang seperti ini harus diterangkan si fulan dan sebagainya, ya. Nggak apa-apa diterangkan, ya, nggak apa-apa diterangkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.